Oke, selamat sore. Kami Koalisi Advokat Nabire baru saja menunggu sidang dari tadi jam 10 sampai saat ini jam 5. Kami Koalisi Advokasi Nabire mendampingi Saudara Penny Petrus PKI yang dituduh sebagai pelaku dalam kasus pemerasan yang terjadi di tahun 2015, di mana peristiwa itu sebenarnya tidak ada kaitannya dengan Saudara Penny Petrus PKI, namun ditarik atau dibawa atau ditangkap dan diproses dengan kasus tersebut. Saat ini sudah sampai pada agenda tuntutan, namun kami mendapatkan beberapa kendala. Berkaitan dengan kendala tersebut nanti akan dijelaskan oleh rekan saya, karena ini rupanya menjadi kendala yang berulang dan bukan hanya dalam tahapan tuntutan saja, tapi sebelum-sebelumnya. Kalau bisa saya katakan dari sejak pembacaan awal sampai saat ini, jaksa cenderung memperlambat prosesnya sampai kemudian berpengaruh pada pelayanan kami pada klien-klien kami yang lain. Mungkin selanjutnya saya akan berikan kesempatan kepada rekan saya untuk bisa menyampaikan proses penundaan yang terjadi berulang kali. Silakan. Baik, penundaan sidang yang selalu saja terjadi mulai dari tanggal 30 ya hingga sampai tanggal 30 bulan yang lalu ya hingga sampai tanggal tanggal hari ini tanggal 10 ya. Ini kan beberapa kali penundaan, dan penundaan itu tidak disampaikan langsung di hadapan persidangan dengan alasan yang dipertanggungjawabkan secara hukum, kan begitu. Setidaknya harus disampaikan begitu karena sebagaimana disampaikan tadi oleh rekan kami bahwa ya kita ini kan banyak agenda sidang yang tentu tinggalkan, termasuk Pak Dir tadi, Direktur LBH Papua. Tentu kan dia akan berangkat ke Jayapura dan di tempat lain kan nanti jadi kendala, kan begitu, yang lain-lain untuk menjalankan tugas atau profesi yang mulia ini, kan begitu. Sehingga kami minta kepada jaksa penuntut umum ya seharusnya ya melaksanakan tugas ini sebaik mungkin ya sebaik mungkin dan tidak boleh menunda-nunda, kan begitu ya, karena kalau terus mengunda-nunda ya nanti terkesan publik, bahwa publik akan bertanya, terutama keluarga korban. Kalau sudah begini ya akan bertanya, ini ada apa di balik itu ya karena di dalam persidangan belum pernah sampaikan alasan yang patut atau layak dipertanggungjawabkan secara hukum ya. Paling itu yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya ada juga di sini perwakilan keluarga yang mengikuti proses sidang ini. Berkaitan dengan penundaan ini, mungkin dari pihak keluarga ada yang mau disampaikan, silakan. Itu dari keluarga, memang masalah itu kan proses naik turun dari paniai. Permulaan sampai sekarang itu sekitar berapa, 8 kali yang ditunda. Dari pihak keluarga kami, ini masalah yang sudah terlanjur proses, tapi kenapa diulang begitu? Jadi kejaksaan mohon tolong prosesnya ya secepat mungkin. Itu yang kami bisa sampaikan. Oke, itu dari pihak keluarga. Kemudian dari rekan saya kuasa hukum, kalau ada hal yang ingin disampaikan berkaitan dengan fakta persidangan, silakan. Baik, terima kasih. Terkait dengan fakta persidangan bahwa
dalam hal ini artinya selama proses ini berjalan, kami tim pengacara tim koalisi Nabire, kami selalu on time. Bahkan tidak ada kepastian soal jadwal jam berapa kami harus sidang, tapi kami selalu datang sidang tepat waktu. Artinya kami datang lebih awal sebelum sidang itu mulai. Artinya kami meminta untuk kejaksaan supaya ini sudah berjalan terulang sudah 2 kali, dan penundaan seperti begini di luar sidang. Jadi untuk ini kejaksaan ke depan lebih bisa profesional dalam pekerjaannya. Artinya supaya tidak menghambat kami sebagai tim kuasa hukum bahwa ini terlalu buang-buang waktu dan terlalu buang-buang energi begitu. Artinya kita harus saling menghargai begitu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Oke, selanjutnya mungkin yang bisa saya tegaskan di sini bahwa proses hukum terhadap Penny Petrus PKI setelah kami buktikan dalam pembuktian, yang pertama peristiwa sesuai dengan tuduhan kepada yang bersangkutan itu tidak terbukti karena pada saat itu klien kami masih berusia belasan tahun dan dia sendiri masih menempuh bangku sekolah, masih anak SMA pada saat itu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, berkaitan dengan peristiwa tersebut, saat kejadian itu klien kami ada di Nartali. Terus yang berikutnya lagi, dia itu tidak pernah melakukan tindakan-tindakan sebagaimana yang dituduhkan di TKP karena dia tidak ada di situ. Dari 3 hal ini membuktikan bahwa semua tuduhan yang kemudian diberikan kepada klien kami itu tidak terbukti. Nah, karena tidak terbukti, sehingga dugaan kami penundaan pembacaan tuntutan sampai 3 hari ini membuktikan bahwa si jaksa kebingungan dalam kemudian mencari alibi atau alasan dalam persidangan ini untuk kemudian menuntut klien kami karena semuanya terbukti. Ini saya pikir majelis hakim juga mengetahui itu dan juga saudara jaksa juga mengikuti. Atas dasar itu mungkin yang bisa kami sampaikan, buatlah tuntutan sesuai dengan fakta dan datang baca. Kenapa harus tunda sampai berkali-kali? Terhitung sudah 3 kali. Begitu. Dan yang paling penting lagi bahwa persoalan yang dituduhkan kepada Penny Petrus PKI ini itu sudah diselesaikan pada tahun 2017. Bahkan alat bukti yang kemudian menjadi dasar persoalan waktu itu sudah dikembalikan kepada pihak-pihak terkait. Bahkan pemerintah sudah bayar uang untuk menyelesaikan persoalan ini. Jadi ini murni perkara yang dibuat-buat. Jadi saudara jaksa tidak penting lagi untuk mau tunda-tunda. Datang baca tuntutan, selesai persoalan ini. Karena persoalan pokoknya itu sudah diselesaikan di pengadilan ini tahun 2017. Begitu. Nah, yang berikutnya saya juga tegaskan kepada jaksa pengawas untuk kemudian bisa mengawasi kinerja jaksa yang terkatung-katung ataupun tertunda-tunda ini. Karena ini jujur berdampak buruk bagi keluarga yang harus keluarkan biaya. Kami sebagai kuasa hukum yang juga punya pelayanan pada klien-klien kami yang lain. Ini tidak bisa dibiarkan karena rupanya sudah berkali-kali itu terjadi. Kalau keluarga klien kami hitung ada 8 kali terjadi penundaan yang tidak jelas karena tidak ada penjelasan dalam persidangan. Berikut dalam tuntutan ini saya sudah 3 kali tunda, tapi kemudian tidak ada penjelasan apapun. Nah, di sini saya mohon untuk
jaksa pengawas mengawasi kinerja jaksa penuntut umum di Kejaksaan Negeri Nabire. Itu yang pertama. Yang berikutnya juga kami tegaskan kepada Komisi Yudisial untuk bisa memantau proses persidangan yang disidangkan di Pengadilan Negeri Nabire yang terkesan membuat kesulitan di kami karena kemudian harus mengorbankan pelayanan kami kepada klien lain. Di sisi lain juga membuat kerugian pada keluarga karena harus mengeluarkan biaya transportasi baik dari Paniai ke sini maupun juga dari rumah ke pengadilan. Ini saudara ini harapan kami bisa menjadi perhatian juga bagi Komisi Yudisial dalam memantau profesionalisme hakim dalam memeriksa perkara-perkara, khususnya adalah dalam kasus Penny Petrus PK yang tertunda-tunda, namun saya lihat tidak ada sikap apapun dari majelis hakim untuk menegur. Karena yang paling aneh yaitu jarak antara pengadilan dengan kejaksaan itu hanya bersebelahan. Tapi bisa terjadi penundaan bahkan sampai lama-lama tanpa ada alasan yang jelas. Ini kemudian membuat kami bertanya-tanya ada apa di balik ini semua. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Harapannya Komisi Yudisial bisa memantau proses persidangan ini dan juga bagi jaksa pengawas bisa mengawasi jaksa penuntut umum yang menjadi jaksa dalam kasus Penny PK, dan kami harap ke depan dalam sidang hari Kamis nanti tidak terjadi hal serupa. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Aslinya kami mengucapkan banyak terima kasih. Salam keadilan.